Ini lagi rame nih Bun, akhirnya Inara kemarin resmi mencabut laporannya terhadap Insanul dan pada akhirnya justru bukannya mendapat simpati malah mendapat nyinyiran dari netizen nih Bun. Bener gimana Bun tanggapannya? Nah gini nih, aku pun cukup menyayangkan. Walaupun aku sudah menebak sebelumnya ini pasti ujung-ujungnya dicabut. Karena kita tahu lah, kita kan juga dulu pernah bucin-bucinan, sayang-sayangan. Karena kalau namanya bucin-bucinan itu apapun kesalahan dari pasangan kita akan memaafkan. Kita akan tetap legowo memaafkan karena kita lagi cinta-cintanya di kebucinan. Nah, gua rasa ini yang lagi terjadi sama Ino ya, sama si I ya, sama si I ini. I perempuan dan I laki ya. Jadi kita menyebutnya I perempuan dan I laki dan ada M perempuan. Nah, di sini gue cukup menyayangkan. Kenapa? Ibaratnya gini loh. Ibaratnya gini. Ini ibaratnya gue ya. Ibaratnya si I cewek ini masuk ke rumah gede yang mana pemiliknya itu adalah sebenarnya nyonya rumahnya adalah M. Tapi si I masuk karena tidak tahu ada nyonya rumah, mungkin tidak tahu ada nyonya rumah. Dan di situ ada barang yang mungkin menurut si M, ini bukan yang nggak ada yang punya, diambil sama si M tuh barang. Nah, begitu itu barang diambil sama si M bawa itu barang pulang ke rumahnya, tiba-tiba si M teriak, yang punya rumah teriak, itu barang gue itu mana barang gue dan itu punya anak gue juga. Nah, di situ menurut gue harusnya apa? Kalau kita sudah mengambil barang di rumah orang tanpa pengetahuan yang punya rumah, begitu yang punya rumah teriak, begitu yang punya rumah negur kita atau nge-DM kita, harusnya apa? Harusnya kita balikin kan, oh ya mbak, sorry mbak, maaf aku kirain gak ada yang punya, aku balikin ya. Itu teknik pencuri ya, pencuri sesungguhnya. Ini gua bicara teknik pencuri ya. Nah, kalau menurut gue ini hampir sama, walaupun apapun yang dibilangin bahwa sebenarnya dia nggak tahu bahwa si lakinya ini punya pasangan, punya enggak, itu kecerobohan dari si Inoy, itu kecerobohan dari Inoy. Kenapa? Harusnya Inoy begitu ada yang berminat menyunting kita, maupun itu katanya Siri, walaupun Siri itu sampai sekarang di negara belum diakui ya, walaupun itu Siri aja harus ada izin dari istri sah. Itu setahu aku. Itu harusnya begitu dibilang, oh ya udah ini punya lu ya, udah pulangin harusnya. Jangan udah kita ambil tuh barang, kita lihat sayang ya, kayaknya ini barang cocok deh buat gue, sayang banget. Terus teriak yang punya, terus gue nggak mau pulangin, ini kan barang gue, sayang banget sih. Jangan sayang, jangan diaku itu barang karena yang punya ada. Itu hampir sama. Ternyata memanglah oke lah. Inoy tadinya nggak tahu itu ada istrinya. Tiba-tiba istrinya nge-DM. Istrinya juga sekarang udah belak-belakan, udah segala macam. Harusnya lebih keren, lebih simpatik publik akan ke Inoy jika Inoy meminta maaf dan mengembalikan. Ini ya, maaf ya, kemarin aku nggak tahu kalau suamimu adalah masih sama kamu. Aku kira sudah bercerai atau statusnya bujang. Aku kembali rangkul, minta maaf. Itu jauh lebih simpatik. Masyarakat semua akan jauh lebih simpatik. Berarti benar si Inoy ini adalah orang yang ditipu, orang yang tidak mengetahui cerita sebenarnya. Tapi sangat disayangkan sama aku. Begitu kemarin cabut laporan, emang waktu dia lapor tuh udah keren. Lapor, merasa tertipu. Gue lapor karena gue merasa ditipu, keren banget. Apalagi misalnya itu dilanjutin, keren banget. Tapi walaupun kita sudah menduga nggak mungkin dilanjutkan itu, dan kemarin terjawablah, sangat aku sayangkan. Akan hancur kredibilitas kamu sayang, akan hancur banget karena di situ kamu disebut adalah pelakor. Kamu bukan korban di situ. Yang korban di situ adalah M, istri sah. Itu yang korban. Kamu di situ dicap sebagai netizen sebagai pelakor. Ibaratnya ngambil punya orang. Yang namanya ngambil itu dimanapun tidak ada yang sah. Apalagi namanya nikah. Nikah itu adalah menyangkut dua hati, laki dan perempuan. Nikah itu menyangkut hati
hati tidak menyakiti, hati tidak akan berbuat jahat. Dan di antara dua hati ini tidak menyakiti, ada hati yang tersakiti, istri sah. Itu bagaimana pernikahannya? Kalau tidak tahu, pulangkan, jangan sakiti. Karena pernikahan itu, hakikatnya pernikahan itu adalah saling menyayangi, tidak ada yang disakiti. Jika kita menikah sama suami orang, berarti kita ada yang kita sakiti. Itulah namanya hakikatnya pernikahan itu tidak ada di situ. Jadi istilahnya kayak haram. Ini menurut gue, ya, menurut gue. Koreksi kalau gue salah. Jadi menurut gue gini, sebenarnya aku tahu perasaannya wanita ini. Wanita yang sudah mempunyai anak dan seorang istri sah dan suaminya diregut oleh wanita lain. Aku tahu perasaan wanita yang diregut ini. Wanita ini pengen suaminya kembali utuh dan tinggalkan wanita lain. Kecuali waktu menikah, wanita si Mawar legal, mengizinkan, tidak mencuri, tidak diam-diam. Mungkin lain cerita. Jika si Mawar mengizinkan mereka menikah, berarti itu legal. Jika Mawar sekarang teriak, Mawar lah yang menjadi bukan sebagai bukan sebagai korban, karena dia mengizinkan. Tapi ini menikahnya kan tidak diizinkan, tidak diketahui. Makanya jika si Mawar teriak-teriak, kembalikan laki gue, itu laki gue. Apalagi ada anak di situ, sayang. Aku sangat sayangkan kali ini blunder. Inara blunder. Menurut aku sayang, kamu kemarin sudah bagus, kamu kemarin adalah korban, ya, yang menurut kita adalah di waktu perkawinan pernikahan kamu pertama, kamu di situ korban dan di situ kamu mendapat simpatik yang cukup banyak. Sekarang kamu hilangkan cap korban yang ada di tubuh kamu. Sayang banget. Tapi pun kemarin ketika selesai melakukan pencabutan laporan tersebut, Inara terkesan justru ingin bertahan dengan Insanul sendiri, Bun. Dan karena tadi kan Bunda bilang bahwa ya udah lebih baik kan dibalikan gitu ya, itu kan. Tapi ini kok terkesan jadi seperti ingin bertahan dengan Insanul, dan dia bilang saya lakukan karena saya ingin patuh pada suami saya gitu. Oke. Kata suami saya di saat tidak ada wanita lain yang memilih. Ya. Sudah ada izin? Belum sih, untuk cuma syutingnya? enggak, bukan syuting. Bukan syuting, Mbak. Syuting, Mbak. Wawancara. Ini wawancara Bukan doang. syuting, Mbak. Wawancara Ini doang. pribadi, bukan soal di media. Konten. Iya. Bapak saya tidak Ya, mau juga. maaf ya. Enggak, bukan syuting, Mbak. Ya, maaf ya. Sorry Mbak. Ini Jadi, buat apa itu tadi? pribadi. Jadi apa tadi? Sorry. Oh ya, jadi gini, itu yang aku bilang. Kita ngambil barang yang kita nggak tahu pemiliknya. Kita nggak tahu nih pemiliknya. Kita ambil, kita miliki, kita sayang untuk mengembalikannya di saat ada pemiliknya yang berteriak. Itu apa namanya? Mencuri. Kembali ke dasarnya aja dulu gitu loh. Tadi aku bertanya, aku tadi udah punya nilai ini loh, gara-gara Mbak yang negur. Aku tadi punya nilai jawaban, aku tadi jawaban. Aduh, buyar. Jadi maksud aku gini. Begitu juga yang buat yang laki ya, yang laki nih. Andai kamu melepas ini sini udah punya anak loh. Udah punya anak. Di situ ada kasih sayang anak, ada kasih sayang. Secara yang di sini, yang perempuan yang kamu nikahin siri ini kan belum hamil juga kabarnya. Belum ini juga. Mungkin andai kamu melepas yang ini karena memang kalian tidak izin, pasti yang si Mawa akan nerima loh, karena aku lihat kok dari postingannya aja kata-katanya itu kelihatan banget pasti sayang sama suaminya, karena bagaimanapun ada anak di situ. Kita bisa mencari laki-laki perempuan 1, 2, 3, 4, tapi untuk anak tidak ada mantan ayah. Itu yang kita berat di saat suami kita gimana. Tapi yang aku sayangin, kembali lagi aku bilang, sayang sekali Inoy, kamu sayang banget, kamu udah tahu itu punya orang, harusnya kamu kembaliin, harusnya kamu kembali dan kamu rangkul, kamu minta maaf, ya. Jadi tidak ada netizen yang ngomong, wah
kecintaan si lu susah ini si lu minta dapat berondong si lu jadi itu terhempaskan semua dan kamu mungkin bisa mencari mengambil simpati publik lagi. Sekarang lihat anak-anak dari Inoi, aku prihatin loh, anak-anak dari Inoi sekarang kan nggak ada di Inoi kan, memang belum jelas statusnya masih, tapi kan sekarang ada di rumah mantan suami. Terus kalau anak-anak di mantan suami terus kalian bersama, pasti kalian berdua kan, terus anak-anak pisah loh. Walaupun itu liburan, apalah segala macam, apa nggak sayang sama anak-anak? Begitu juga yang laki, apa nggak sayang sama anak kamu? Ya, jangan salahkan Mawa, karena Mawa dia tidak mengizinkan kalian nikah dan dia tidak mengetahui kalian nikah. Wajar kalau dia tidak teriak, wajar kalau dia menuntut, wajar. Tapi cukup disayangkan sama aku yang di sini bertahan. Bertahan karena alasan patuh terhadap suami. Gimana? Suami orang saya, ya kecuali suami sendiri. Kalau suami sendiri nggak punya siapa-siapa, itu bagus banget disarankan patuh, itu udah keren banget, itulah wanita soleha. Tapi begitu kita tahu dia punya milik orang lain dan tidak ada izin, itu kita cukup diketawain orang saat kita bilang patuh kepada suami siapa? Suami orang lain. Kan itu yang cukup aku sayangkan. Kan secara agama udah resmi pun. Hah? Secara agama udah resmi. Kan dia di hukum kita tidak mengenal hukum nikah siri. Karena di hukum kita yang tercatat dan nikah siri pun katanya harus izin dari yang pertama. Kemarin saya sempat wawancara si Musanul, dia bilang katanya ini pengen sayang sama dua-duanya nih, antara si Nara sama si Mawa ini. Menurut Bunda gimana? Bagus sih kalau mau sayang dua-duanya. Kalau yang satu terima, bagus, keren. Kalau kamu menjalankan sayang dua-duanya, kamu bersifat adil itu susah loh. Jangan dikira gampang loh adil itu loh. Kamu adil, kamu bertanggung jawab dengan kedua istri kamu, bagus. Tapi istri pertama kamu izin nggak? Setuju nggak? Waktu nikah kemarin kalian ada izin nggak? Ini kan masalahnya di sini. Kecuali kalian minta izin sama Mawa dan Mawa mengizinkan dan sekarang dia teriak-teriak, itu nggak bisa, nggak boleh. Berarti kamu benar, kamu jalankan tetap di sini, patuh sama istri, patuh sama suami, di sini yang salah. Tapi di sini aku bilang Mawa korban, gitu loh, sayang banget. Jadi yang cukup aku sayangkan, aku juga kan memang aku belum syar'i ya. Yang aku sayangkan, jadi banyak kata-kata netizen yang liar. Percuma lu syar'i, percuma lu ini, percuma lu ini, percuma lu ini, percuma lu ini. Itu yang cukup gue sayangkan. Itu bisa dibilang nggak menjamin ya? Dibilang nggak menjamin sebenarnya. Sampai dibilang orang, oh kedok lu, oh topeng lu, oh ini lu, kan sayang. Kata-kata itu sayang sekali, gitu loh. Ya cuma topeng doang, cuma kedok doang gitu, sayang banget gitu, sayang banget. Karena aku, itulah ya, kayak aku memang penampilan aku memang gahar, aku dulu seksi segala macam. Tapi untuk mengambil laki orang, aku mikirnya 1000 kali. Karena aku tahu, walaupun sebandel-bandelnya aku, senakal-nakalnya aku, secerewet-cerewetnya aku, untuk mengambil hak orang tidak pernah dihalalkan dalam kasus aku. Itu didikan dari orang tua aku. Tidak boleh mencuri milik orang lain. Tidak boleh. Kalau kamu tidak tahu milik orang lain, kamu ambil. Oke, begitu kamu tahu pemiliknya, balikan. Walaupun kamu sudah sayang dengan barang itu. Itu didikan dari orang tua aku. Oke, jadi sekarang yang aku sayangkan lagi, misalnya nih, yang kita bingungkan lagi gini nih. Kalian belum tanya, aku udah membingungkan. MK Mama kan juga dilaporkan ya. Diduga ya, ada LP juga dari mereka ya, ada LP dari pihak laki. Nah itu nanti kita tinggal menunggu apa nih, kemana nih ceritanya. Karena secara gini loh, jika Mawa tidak membawa bukti dari video tersebut, buktinya apa? Kan bisa nggak percaya kan? Serba salah. Aku kasihan sama Mawa loh di sini, kasihan banget. Yang mana dia sudah hampir kehilangan suaminya, yang mana anaknya hampir kehilangan ayahnya, yang mana sekarang dia hampir juga di LP-in, mungkin diduga hampir. Jadi menurut aku ini
sebenarnya buatnya laki-laki sebenarnya pakai hati. Itu ibu dari anak-anak kamu harusnya pakai hati gitu loh. Kasihan loh, ada apa-apa sama ibu anak-anak kamu, yang kasihan anak-anak kamu juga, kecuali kamu belum punya anak gitu loh. Pakai Oke. hati lah saya. Oke Bun, mungkin ada pesan terakhir buat Udah terakhir metode dong gue. pesan-pesan terakhir untuk kedua belah pihak nih, antara Inara sama Insanul. Oke, aku pesan aku buat buat I laki, menurut aku kamu kembali ke istri kamu yang pertama, karena di situ ada anak, ya. Dan ingat, anak hidup tanpa ayah, ini loh beban moral sama dia, psikisnya sama dia beda dengan anak yang orang tuanya lengkap, ya. Jangan dianggap remeh. Anak kamu kasihan mentalnya, ya. Kalau istri oke lah, bisa nanti bangkit lagi. Anak gimana? Terus kalau buatnya Inoy, menurut aku kan kamu juga punya anak ya, 3 orang ya. Rangkul anak kamu. Ini bukan milik kamu seutuhnya. Ini adalah milik wanita lain. Kembalikan. Udah setengah loh. Kembalikan, gitu. Kembalikan, dan kamu akan, kalau kamu kembalikan, bukan haknya kamu. Aku orang pertama yang akan berlutut dan membilang terima kasih buat kamu, karena aku paling tidak suka orang yang mengambil laki orang. Prinsipnya aku paling tidak suka pelakor. Kenapa aku tidak jadi pelakor? Karena aku paling tidak suka sama wanita yang mengambil hak orang lain. Tapi Bun, kalau dilihat dari hasil ketika Insanul melakukan press conference tempo hari gitu loh, itu lebih terkesan bahwa dia lebih menginginkan Inara daripada istri. Itu aku bilang, andai kata dia melepas yang baru, pasti yang lama akan menerima. Tapi kan yang nggak melepas. Tapi kan ini adalah permainan dunia, say. Di mana-mana barang baru akan lebih menarik daripada barang lama. Itu udah permainan dunia. Sorry ya, aku bilang permainan dunia ya. Karena apa? Jika kita memiliki barang yang baru, pasti kita akan masih sayang. Belum bosen. Kalau yang udah lama, apalagi udah tahunan, biasanya udah bosen. Tapi belum tentu yang baru kualitasnya sama dengan yang lama, atau belum tentu juga yang lama terbaliklah. Tapi menurut aku udah kembali aja, tunjukin kalau kamu adalah lelaki atau suami soleh, kan taat ya, suami soleh. Kembalilah ke rumahmu, kembalilah ke asalmu, kembalilah ke anakmu. Itu jauh lebih baik. Udah, kalau kamu misalnya melepas yang satu ini, pasti di sini akan dicabut. Menurut gue, karena apa? Wanita itu, apalagi istri sah, istri tua, tidak akan pernah mau suaminya diambil oleh siapapun. Dan dia tidak akan pernah terima, tidak akan pernah rela. Tapi jikalau suaminya meminta maaf dan melepaskan yang baru, dia akan menerima. Itulah sifat istri pertama, istri tua. Karena istri tua itu segalanya menurut aku. Dia akan menerima apapun kesalahan suaminya asal tidak membawa orang lain di dalam rumah. Tapi Mawar sendiri ketika tempo hari selesai menjalani pemeriksaan di Polda itu sempat bilang bahwa ini sudah berakhir, maksudnya dalam arti rumah tangganya gitu. Itu gertak saya. Aku juga istri ya, istri pertama. Aku tahu lah, itu sebenarnya istri menggertak suami supaya suami melepas. Udah, pokoknya gue mau cerai. Tapi yang disayangkan ternyata suaminya tidak seperti aku misalnya ya. Suamiku gitu-gitu, gue bilang gue cerai lo ya kalau lu masih sama itu ya. Gue gertak, itu namanya gertak. Karena dari auranya, dari raut wajahnya, dari matanya, dari kata-katanya yang dia bikin tuh si Mawa, kelihatan kalau dia masih mengharapkan suaminya. Bukan dia rendah loh, dia wajar mengharapkan suaminya. Suami, apalagi mereka bareng-bareng dari gadis dan bujang kan, apalagi dia sudah punya anak. Bukan dia berarti murahan loh, berarti dia adalah seorang wanita mahal yang mengharapkan suaminya kembali demi anaknya. Itulah wanita mahal sesungguhnya.